Ada yang bilang bahwa Pak SBY sakit ini gara-gara saya, gara-gara diserang terus sama saya. Ya nggak gitulah gitu kan, karena yang nyerang Pak SBY kan banyak, nggak cuma saya. Ada Denny Siregar, Eko Kuntadi, Mas Co, si Pedes, Oke Dum, banyak. Nggak cuma saya, tapi emang saya yang lebih banyak. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah sakit. Gimana rasanya punya mantan yang lagi sakit? Pasti kita ikut sedih, ikut mendoakan agar supaya mantan kita ini lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Terkait permasalahan apapun yang terjadi antara kita dengan dia, ya sudah kita lupakan dulu, kita stop sejenak. Karena orangnya lagi sakit. Karena suka nggak suka, seburuk apapun mantan di mata kita hari ini, tetap saja dia adalah orang terdekat dengan kita di masa lalu. Dia adalah orang yang pernah berjalan beriringan dengan kita. Maka kalau kita tahu dia lagi sakit atau lagi kesusahan, ya sudah kita doakan, kita berikan motivasi agar dia cepat sembuh, lekas sembuh. Kalau perlu ikut menjenguknya, gitu ya. Karena itulah perasaan yang saya rasakan hari ini ketika mendengar berita bahwa Pak SBY lagi sakit dan sedang berobat ke luar negeri, ke Amerika Serikat. Saya terus terang mendoakan agar cepat sembuh dan bisa kembali ke Indonesia. Karena bagi saya, Pak SBY ini seperti lawan bermain gitu. Sama seperti main tenis meja misalkan. Kalau nggak ada lawannya, kan nggak bisa kita main sendiri gitu ya. Makanya kemudian saya mendoakan, betul-betul mendoakan supaya Pak SBY lekas sembuh, kembali ke Indonesia, berada di tengah-tengah kita. Bahwa kemudian ada orang masih berkomentar dan mengatakan, ya entah ini bermain-main atau serius gitu ya. Ada yang bilang bahwa Pak SBY sakit ini gara-gara saya, gara-gara diserang terus sama saya. Ya nggak gitulah gitu kan. Karena yang nyerang Pak SBY kan banyak, nggak cuma saya. Ada Denny Siregar, Eko Kuntadi, Mas Co, si Pedes, Oke Dum, banyak. Gak cuma saya, tapi emang saya yang lebih banyak. Tapi sebenarnya sakit yang diderita oleh Pak SBY ini bukan sakit gara-gara diserang, enggak lah. Ini adalah penyakit yang umum dialami oleh banyak lelaki di dunia. Kalau sudah usia lanjut, kalau sudah usia 50 tahun ke atas, kanker prostat namanya. Biasanya tuh ya sulit kencing gitu dan seterusnya. Nah, biasanya penyakit semacam ini ya mudah sekali disembuhkan dan rasanya saya optimis Pak SBY bisa segera sembuh dan bisa mengatasi ini dan bisa kembali ke tengah-tengah kita. Cuma memang sebagian masyarakat kita masih ada juga yang nyindir-nyindir Pak SBY. Yang nyinyir-nyinyir dan mengingatkan bahwa dulu Pak SBY pernah bilang bahwa jangan dikit-dikit keluar negeri, dikit-dikit berobat keluar negeri. Tapi itu dulu pernyataan tahun 2013. Maka sekarang ketika Pak SBY juga berobat ke luar negeri, ini kemudian dipermasalahkan, dipertanyakan gitu ya. Ya mungkin sebagai pakar mantan saya ingin membela Pak SBY dalam kesempatan ini. Karena saya tahu juga di tahun itu, di tahun 2013 lalu gitu ya. Itu saya masih di Malaysia, saya masih kuliah di Malaysia. Dan saya tahu gitu, ada banyak orang Indonesia yang berobat ke Penang, Malaysia. Bahkan orang tua dari teman-teman saya yang orang Indonesia gitu, itu banyak banget yang berobat ke Penang, Malaysia. Padahal penyakitnya itu cuma pusing, demam, batuk gitu. Ke Penang. Padahal di Indonesia juga bisa sembuh itu. Tapi ketika saya tanya kepada mereka, kenapa mereka mau berobat ke Malaysia? Ya karena memang di situ ada citra positif. Katanya kalau berobat di Malaysia ini cepat sembuhnya. Obat yang perlu dibeli ya dibeli, yang nggak perlu dibeli nggak perlu. Nah di Indonesia kadang ada obat yang mahal gitu ya, padahal itu efeknya nggak ada, tapi disuruh beli, padahal nggak ada hubungannya tuh. Makanya kemudian sebagian orang malas berobat di sini dan kemudian berobat di Malaysia. Itu ceritanya, karena saking banyaknya orang yang berobat ke sana. Ya mungkin sampai sekarang sih masih ada gitu ya, tapi udah nggak seburuk dulu lah. Mungkin masih ada beberapa dokter yang bermain-main dengan obat yang nggak perlu dibeli ya, diresepkan supaya dapat fee dan sebagainya. Mungkin masih ada. Tapi dulu itu jauh lebih banyak. Sehingga masyarakat kita itu banyak yang berobat ke Penang, Malaysia. Makanya kemudian Pak SBY waktu itu di tahun 2013 sampai mengeluarkan pernyataan semacam ini. Konteksnya waktu itu. Bahwa sekarang Pak SBY juga berobat ke luar negeri sebenarnya itu biasa saja. Karena suka nggak suka, Pak SBY adalah mantan presiden. Dan semua mantan presiden di Indonesia pernah berobat ke luar negeri. Mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, pernah semuanya. Jadi ketika Pak SBY berobat ke luar negeri, ya biarin aja. Emang dia mantan presiden kok gitu. Memang wajar-wajar aja. Kalau kemudian ada orang ingin menyamakan agar Pak SBY juga ikut program BPJS.
Ya nggak bisa, karena emang beda. Pak SBY bukan rakyat biasa, dia mantan presiden. Dalam undang-undang kita diatur fasilitas dari negara. Makanya kemudian Pak Jokowi mengirimkan dokter kepresidenan untuk mendampingi Pak SBY berobat di Amerika Serikat. Emang itu fasilitas seorang mantan presiden gitu ya. Berbeda dengan kita dan jangan disama-samakan. Selain itu, utusan Pak Jokowi dari dokter kepresidenan ini untuk menghindari fitnah lah ya, supaya ke depan ini tidak terjadi isu-isu macam-macam. Selain untuk mendampingi betul-betul seorang SBY gitu ya. Karena kan takutnya nanti ada isu bahwa Pak SBY cuma sebenarnya main-main atau kelamaan di Amerika dan sebagainya, atau buang-buang uang negara dan sebagainya. Karena rencananya kan memang Pak SBY berada di Amerika ini cukup lama, sekitar 1,5 bulan. Dan ini nggak cuma ngurusin soal kanker prostat, tapi juga sekalian check up hal-hal lain. Dan ya biasa saja sebenarnya, biarkan saja di sana gitu ya, sampai benar-benar sembuh dan kemudian kembali ke tengah-tengah kita. Tapi dari sini memang ada cerita menarik dan perbandingan antara Pak SBY dengan Ibu Megawati gitu. Karena begini, 2 bulan yang lalu Ibu Mega ini lagi sehat gitu ya, nggak lagi sakit. Tapi kemudian difitnah bahwa lagi kritis, lagi koma, dan semua anak-anaknya sudah berkumpul bersiap untuk segala kemungkinan terburuknya. Lalu kemudian ini disebar oleh banyak kadrun pengasong khilafah, termasuk kemudian Hersu Beno Arif, dan mengatakan bahwa ada dokter yang melaporkan bahwa fix 1000% valid bahwa Ibu Mega lagi sakit sekarat dan sebagainya. Padahal itu semuanya hoax. Cuma menjadi menarik adalah respon para kadrun dan orang-orang di sekitar yang benci dengan pemerintah atau benci dengan Pak Jokowi gitu ya, malah mendoakan yang terburuk untuk Ibu Megawati. Padahal Ibu Meganya nggak benar-benar sakit gitu, lagi sehat-sehat aja. Nah, bandingkan dengan sekarang dengan Pak SBY yang benar-benar sakit dan sedang benar-benar ingin berobat ke luar negeri, sudah dalam perjalanan gitu ya. Tapi semua orang itu ikut mendoakan. Hasto Kristianto misalkan, sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, wah kan heboh banget tuh pernyataan soal kecurangan pemilu, soal bansos dan sebagainya. Tapi ketika mendengar Pak SBY sakit, ya sudah, Hasto langsung bilang bahwa kita mendoakan agar supaya Pak SBY segera sembuh dan meminta agar Pak Jokowi memberikan layanan dan fasilitas terbaik kepada mantan presiden kita, kepada Pak SBY gitu. Jadi lupakan semua permasalahan atau perbedaan politik itu. KLB Serdang misalkan, Muldoko juga sama. Mungkin berseberangan sekali dengan Pak SBY, dengan AHY, dengan Ibas. Tapi ketika mendengar Pak SBY sakit, beliau juga mendoakan agar supaya Pak SBY ini lekas sembuh dan kembali bersama-sama dengan kita. Nah, 2 kejadian ini yang sangat bertolak belakang ini kan sebenarnya menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa terjadi perbedaan? Bukankah sama antara Bu Mega dengan Pak SBY ini sama-sama mantan presiden, sama-sama penguasa di partainya masing-masing? Tapi kenapa perlakuan terhadap Ibu Mega yang sudah difitnah, masih juga didoakan buruk dan sebagainya, sementara kepada Pak SBY ini hampir nggak ada orang yang menjelek-jelekan atau mendoakan yang terburuk kepada Pak SBY? Nggak ada gitu. Kenapa? Ya karena kualitas lawan politik itulah yang menentukan sikap-sikap setiap orang gitu. Lawan politik Ibu Mega itu pengasong khilafah, kadrun, termasuk Hersu Beno Arif gitu ya, Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu gitu. Sementara lawan politiknya Pak SBY ya orang-orang yang ya apa ya, yang punya sisi kemanusiaan dan mengedepankan sisi manusia gitu. Bukan yang asal serang, asal doakan yang terburuk dan sebagainya. Kalau dilihat dari sisi kekuatan politik, mungkin juga ada pengaruhnya gitu. Karena dalam 2 kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, ini kan seolah-olah tanpa SBY gitu. Pertarungannya praktis antara Gerindra dan PDI Perjuangan, antara Bu Mega dengan Prabowo dengan Pak Jokowi. Cuma soal itu. Pak SBY nggak ikut-ikut. Di tahun 2014, Demokrat menjadi partai penyeimbang, 2019 dia cuma ikut serta aja gitu. Tidak all out untuk mendukung Prabowo Subianto. Sehingga ada kesan bahwa kalau kemudian Pak SBY ini sakit, nggak bisa beraktivitas selama sebulan lebih ke depan, ya kita nggak terlalu kehilangan gitu ya. Orang nggak terlalu berpengaruh juga terhadap kontestasi politik di Indonesia. Tapi kalau Bu Mega sampai sakit atau kemudian nggak bisa beraktivitas, ini pasti mengubah banyak isu yang ada di internal PDI Perjuangan dan apalagi soal Capres-Cawapres. Karena PDIP satu-satunya partai politik di Indonesia yang bisa mencalonkan sendiri Capres-Cawapresnya. Berbeda dengan partai-partai lain apalagi seperti Partai Demokrat. Itu mungkin yang membedakan
treatment atau apa namanya sikap masyarakat kepada Ibu Megawati dan kepada Pak SBY. Sementara kepada orang-orang yang kalau kita mau jujur gitu ya, semua orang itu sebenarnya sangat menunggu momentum atau pernyataan Ibu Mega. Memang ada banyak orang, ada pendukung Jokowi nggak suka dengan Bu Mega, ada banyak pendukung Ganjar Pranowo nggak suka dengan Bu Mega. Tapi sebenarnya mereka juga ikut menunggu atau ikut menunggu restu dari Bu Megawati untuk pencalonannya atau ikut menunggu dukungan-dukungan dari Bu Mega gitu. Jadi meskipun dibenci sebenarnya sangat dinanti. Itulah Ibu Megawati gitu. Berbeda dengan Pak SBY. Makanya kemudian ketika Ibu Megawati sakit, difitnah-fitnah Ibu Megawati sehat gitu ya, difitnah-fitnah lagi sakit. Ya, supaya bikin isu aja di tengah-tengah internal PDI Perjuangan gitu. Ya, mungkin ini menjadi pelajaran lah bagi kita ke depan agar kita ini menjadi lawan-lawan politik yang fair, yang sehat gitu. Agar misalkan lawan politik kita lagi sakit atau kesusahan, ya bukan malah tambah diinjek-injek atau malah didoakan yang buruk-buruk gitu. Kalau kalian seperti itu berarti kalian adalah kadrun Indonesia. Selain itu, hikmah dari cerita SBY sakit hari ini, itu kan akhirnya kita tahu bahwa Pak SBY katanya nelpon langsung kepada Pak Jokowi dan laporan akan berobat ke luar negeri. Ini artinya apa? Artinya Pak SBY punya teleponnya Pak Jokowi. Bisa nelpon Pak Jokowi. Sehingga ke depan semoga tidak terulang lagi cerita SBY yang meminta agar bisa bertemu dengan Pak Jokowi gitu. Yang kemudian itu bercerita dia di depan media dan awak media. Semoga ke depan kalau mungkin ada kritikan yang ingin disampaikan oleh Pak SBY, itu bisa langsung ditelepon kepada Pak Jokowi dan disampaikan secara langsung. Mungkin juga bisa diskusi atau bantah-bantahan gitu. Itu akan lebih baik untuk negeri ini, untuk bangsa ini, daripada sibuk-sibuk berita di media yang itu pun kadang-kadang Pak Jokowi juga nggak baca. Ya apa gunanya gitu ribut di media dan Pak Jokowi nggak baca. Mending kan telepon langsung. Jadi jangan cuma pas lagi sakit nelpon, waktu lagi mau kritik malah di depan media. Ini kan pelajaran ke depannya dan saya berharap agar politik di Indonesia menjadi lebih baik, agar bangsa ini maju bersama-sama bersama dengan semua elemen oposisi ataupun Pak SBY atau Demokrat. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.